Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama kakak Cindy dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap meskipun di rumah aja, adik-adik tetap dapat sehat dan tetap dapat bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Nah sebelum kita berdoa, mari kita siapkan sikap berdoa kita. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas setiap kasih, penyertaan, dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bukti nyata kami semua dapat berkumpul Tuhan melalui ibadah online untuk sebentar memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami Tuhan, biarlah firman yang akan disampaikan kakak Layan dapat berguna bagi kami dan dapat kami jadikan teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Tanganku Hendak Kupakai. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak Ria dalam firman Tuhan kelas kecil pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitab adik-adik yang akan kita baca dari Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Kalau adik-adik sudah menemukannya, adik-adik biarkan Alkitabnya tetap terbuka, lalu kakak ajak adik-adik untuk masuk ke dalam doa untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita baca. Adik-adik lipat tangannya, kemudian tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami anak-anak-Mu di kediaman kami masing-masing untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengarkan nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, setelah adik-adik membaca Alkitab, kakak mau cerita nih adik-adik. Jadi pada zaman itu, bangsa Israel sudah pernah membangun bait Allah. Namun kemudian, bait Allah tersebut dirobohkan adik-adik. Nah setelah itu sebenarnya mereka mempunyai kerinduan untuk kembali membangun bait Allah. Ketika sudah terbangun sedikit, pembangunannya kembali berhenti nih adik-adik. Mereka tidak bisa membangun bait Allah karena alasan mereka tidak mempunyai uang. Tetapi di lain sisi mereka justru membangun rumahnya sendiri dengan sangat mewah. Nah adik-adik, Nabi Hagai
hadir untuk mengingatkan kepada umat Israel untuk selalu mengutamakan pembangunan bait Allah. Atau secara tidak langsung, mereka harus mengutamakan Tuhan daripada kepentingan mereka. Dari ayat 6, kakak bacakan ya. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Di sini dapat kita ketahui bahwa ini yang sedang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka menyepelekan Tuhan atau mengesampingkan Tuhan. Jadi, seperti mereka itu bekerja, tetapi tidak sampai puas melakukan pekerjaannya. Kerja dari pagi sampai malam, tapi kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Di sini dikatakan, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Itu bisa diandaikan seperti ini adik-adik. Kondisi pada saat itu sangat dingin, tetapi baju yang mereka pakai tidak cukup untuk membuat mereka merasa hangat. Mereka tetap kedinginan. Nah, di bagian akhir ayat yang ke-6, kita dapat lihat bahwa mereka bekerja untuk upah, namun upahnya ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi, mereka bekerja sudah susah payah, namun tetap saja kurang. Alasannya kenapa ya adik-adik? Itu karena mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Nah, sama seperti adik-adik nih. Ketika adik-adik ingin menjadi anak yang pintar, apa sih yang harus adik-adik lakukan? Pastinya belajar kan adik-adik? Belajar itu penting. Tapi jangan sampai adik-adik lebih mengutamakan belajar, kemudian adik-adik lupa nih untuk berdoa. Kenapa adik-adik? Karena kalau adik-adik terus-menerus belajar tanpa ingat untuk berdoa, maka usaha yang adik-adik lakukan saat belajar itu tidak akan diberkati oleh Tuhan loh. Adik-adik akan merasa kesulitan dengan apa yang adik-adik pelajari. Jadi yang harus adik-adik lakukan sebelum belajar yaitu berdoa terlebih dahulu adik-adik. Adik-adik minta tolong sama Tuhan agar apa yang adik-adik pelajari itu dapat adik-adik pahami. Dan adik-adik tidak merasa kesulitan ketika sedang belajar. Kita diingatkan untuk menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Nah, kemudian nih, ketika adik-adik sedang mengikuti IMPA, apakah adik-adik mengikuti IMPA tersebut hanya sebagai rutinitas saja? Atau hanya ingin melihat, minggu ini siapa ya kakak lain yang bertugas? Atau minggu ini nyanyi lagu apa ya? Kemudian kalau misalnya adik-adik yang mengisi pujian nih, lalu adik-adik cepetin tuh videonya di bagian yang adik-adik menyanyi saja. Aku mau lihat videoku nyanyi aja lah, aku gak mau lihat yang lain. Aku penasaran sama videoku. Gak boleh gitu ya adik-adik. Walaupun adik-adik beribadah tidak di gereja seperti biasanya, tetapi adik-adik harus tetap mengikuti ibadah melalui sikap yang benar, menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Kemudian kesiapan untuk beribadahnya seperti Alkitab dan lain-lain, itu menjadi hal yang penting buat adik-adik. Ketika itu semua dilakukan, berarti adik-adik sudah apa? Sudah mengutamakan Tuhan ya di dalam kehidupan adik-adik. Ini ada contoh lain nih. Ketika mama atau papa menyuruh adik-adik untuk siap-siap beribadah, kata mama misalnya, "Ayo Kak Tama, jangan malas-malasan. Sebentar lagi ibadahnya mau mulai nih." Maka Kakak Tama harus menuruti apa yang mama bilang ya. Misalnya lagi nih, kata papanya Vanuel, "Ayo Vanuel, jangan main game terus, ibadah dulu." Maka Vanuel harus menuruti apa kata papa ya. Itu hanya contoh kok, karena itu berlaku untuk adik-adik yang lain juga. Ketika adik-adik lebih memilih ibadah, itu berarti adik-adik telah mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Jadi, mulai sekarang, ayo kita pergunakan waktu sebaik mungkin untuk menjadi lebih rajin, baik itu saat berdoa maupun saat beribadah IMPA. Karena itu adalah sikap yang baik untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan adik sehari-hari. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Nah, inti firman Tuhan yang kakak sampaikan pada pagi hari ini adalah adik-adik harus mengutamakan Tuhan dalam kondisi apapun. Kemudian adik-adik harus memiliki sikap untuk memilih yang baik di hadapan Tuhan. Kemudian adik-adik harus memakai waktu adik-adik dengan bijak untuk berdoa dengan tekun dan rajin beribadah setiap hari minggunya di IMPA. Oke, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Nah adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Aku Gereja dan Kau Pun Gereja. Kita sama-sama gereja, mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja, gereja bukanlah gedungnya dan bukan bangunannya, bukan pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri impa kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk masuk ke dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, karena kami masih diberi kesehatan untuk kembali beribadah impa di rumah kami masing-masing secara daring. Kiranya ya Tuhan, firman yang baru kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami telah diingatkan untuk selalu mengutamakan Engkau di dalam kondisi apapun ya Tuhan. Kami diajarkan untuk tidak boleh egois, tidak mengutamakan kepentingan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga ya Tuhan, kami akan mendoakan persembahan yang sudah kami beri. Berkatilah persembahan kami, kiranya persembahan tersebut dapat berguna untuk pelayanan di gereja-Mu sebagaimana mestinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang ya Tuhan, kami ingin mendoakan orang tua kami, kiranya Engkau selalu memberi mereka kesehatan untuk dapat menjalankan aktivitas mereka sehari-hari dengan baik. Kiranya Engkau memberikan orang tua kami ketulusan untuk dapat merawat dan mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Berikan mereka umur panjang dan jadikan mereka sebagai saluran berkat bagi kehidupan keluarga dan juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk masa pandemi yang masih kami lalui. Kiranya Tuhan dapat memulihkan kembali bukan hanya bangsa kami ya Tuhan, tetapi bumi yang kami tinggali ini. Kami sangat merindukan teman-teman kami yang berada di sekolah ataupun yang berada di gereja. Kami rindu untuk bermain bersama tanpa ada jarak. Tolong dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, terima kasih karena adik-adik telah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan